Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita memasuki materi hadis, yang mana minggu sebelumnya kita memasuki materi doa, baik itu doa sebelum belajar maupun setelah belajar, dan itu pun sudah telah kita hafalkan. Namun ada beberapa anak yang belum, mudah-mudahan bisa menghafal dan mensetorkan. Baiklah, langsung saja kita masuki hadis yang pertama. Hadis melaksanakan perintah sesuai kemampuan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian melaksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentang mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak ulangi lagi artinya, disimak baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentang mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak ulangi sekali lagi. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentang mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan larangan. Perintah yang harus kita laksanakan dan semampu kita. Kemudian ada sebuah larangan. Ada sebuah larangan. Yang larangan itu kita harus menghindarkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentang mereka terhadap nabi-nabi mereka. Pada zaman para nabi, ada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan berolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Kaum Nabi Hud diutus kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi gemuruh yang menggelegar sehingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya mereka dibinasakan. Kaum Nabi Hud diutus kaum Ad. Mereka mendustakan Nabi Hud.
Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggelam sehingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Kaum Nabi Soleh diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Nabi Soleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu, namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpa azab kepada mereka. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah mereka, dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Kemudian kaum Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam berdagang. Bila memberi, mereka meminta dilebihkan, dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tak mampu melepas rasa panas. Akhirnya mereka binasa. Selain kepada kaum Madian, Nabi Shu'aib, mereka juga diutus kepada penduduk Aiqah. Mereka menyembah sebidang padang tanah yang pepohon sangat rimbun. Kaum ini selain kaum Madian, kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebutkan pula dengan penyembah hutan lebah. Kemudian Fir'aun, kaum Bani Israel yang sering ditindas oleh Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Fir'aun akan azab Allah. Namun Fir'aun malah mengaku sebagai Tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan. Hingga kini masih bisa disaksikan di Museum Mumi di Mesir. Kemudian kaum Tubba. Kaum Tubba adalah nama seseorang raja bangsa Himyar yang beriman, namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah sehingga melampaui batas. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju, salah satunya adalah bendungan air. Kaum Sabah, mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk memakmurkan rakyat Sabah, karena mereka enggan beribadah kepada Allah walaupun sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah menghancurkan bendungan Maghrib dan banjir besar. Itulah anak-anak semuanya contoh kaum-kaum terdahulu yang mereka enggan mengikuti apa perintah para nabinya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani para nabinya, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak yang solih dan solihah, hadis ini mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran kita. Tidak hanya dijadikan pelajaran, akan tetapi kita amalkan, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.